Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua, anak-anak semua. Semoga selalu berada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di pagi ini kita akan kembali belajar fikih secara daring ya. Dan seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dulu pembelajaran kita di pagi ini dengan bersama-sama berdoa. Diikuti doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, di materi kita kali ini kita akan mempelajari tentang pinjam meminjam ya. Jadi pinjam meminjam ini juga ada aturannya dalam Islam, ada ketentuannya dalam Islam yang harus kita perhatikan bagi kita sebagai umat muslim, karena kita tentu tidak akan pernah terlepas ya, atau misalkan pinjam-minjam ini selalu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia ya. Nah, terkait dengan pinjam-minjam di sini ada pengertian. Pertama, pengertian menurut bahasa. Pinjam meminjam menurut bahasa artinya adalah menurut bahasa adalah ariyah ya. Menurut bahasa Arab adalah ariyah, bahasa Arabnya adalah ariyah yang artinya pinjaman. Sementara menurut istilah, pinjam-minjam itu adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain dengan tidak merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya secara utuh. Ya, jadi pinjam-minjamah kita memberikan manfaat benda yang kita miliki pada orang lain. Itu intinya, ya, memberikan manfaat benda pada orang lain ya. Dan nantinya setelah benda itu diambil manfaatnya ya, nanti benda itu dikembalikan lagi kepada pemiliknya secara utuh. Nah, itu pinjam-minjam. Jadi beda dengan akad hibah atau pemberian. Pemberian maka kita memberikan bendanya, manfaatnya langsung tanpa ada maksud dikembalikan lagi ya. Nah, sementara pinjam-minjamah kita memberikan manfaat, kita meminjamkan benda dan manfaatnya dipergunakan oleh si peminjam tanpa merusaknya ya, dan nanti pada waktu tertentu dikembalikan lagi pada si pemiliknya. Itu pengertian menurut istilah. Selanjutnya, pinjam meminjam di sini ada dalilnya. Jadi pinjam meminjam itu bagian daripada menolong orang lain. Ada orang yang misalkan membutuhkan sesuatu ya, maka kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk menolong tersebut ya. Pinjam minjam itu bagian daripada tolong menolong. Sementara Al-Qur'an menyuruh kita untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan tentunya. Ada ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Ini dalil yang digunakan oleh para ulama terkait dengan pinjam meminjam. Selanjutnya ada hukum ya. Hukum pinjam minjam itu ditafsil atau diperinci. Pertama, hukum asalnya adalah sunnah ya. Jadi hukum pinjam minjam, orang yang meminjamkan itu sunnah. Ketika ada orang yang meminjam kepada kita, kita memberikan pinjaman pada orang itu sunnah. Ketika sunnah berarti mendapatkan pahala ketika kita meminjamkan ya. Dan tidak apa-apa ya kalau kita misalkan tidak mau memberikan pinjaman, tapi sebaiknya kita berikan dia pinjaman ya, karena akan mendapatkan pahala. Yang kedua adalah wajib ya, hukum meminjamkan barang yang ada di diri kita pada orang itu wajib. Kalau misalkan kita melihat orang yang meminjam itu sangat membutuhkan, benar-benar membutuhkan, sangat dalam kondisi darurat ya. Kalau misalkan kita tidak meminjamkan, itu bisa taruhannya bisa nyawa atau apapun gitu ya, yang sekiranya itu berkaitan dengan hidup mati dia ya, atau misalkan hal-hal yang membuat dia itu sangat memerlukan sekali ya.
barang yang kita miliki, maka itu wajib hukumnya kita memberikan pinjaman, seperti itu ya. Kalau wajib ya berarti berdosa kalau kita tidak meminjamkannya. Yang berikutnya ada haram. Haram itu kalau misalkan ya ada orang yang meminjam kepada kita tapi barang yang akan dipergunakan itu, yang dipinjamkan itu akan digunakan untuk dosa, untuk maksiat. Ya, misalkan ada orang yang datang kepada kita untuk meminjam golok, dan golok yang dipinjam itu akan digunakan untuk apa? Untuk membunuh, untuk membegal misalkan ya, untuk mencuri. Itu nggak boleh. Kalau kita meminjamkan itu haram, malah berdosa kita ya, seperti itu. Kita misalkan meminjamkan kendaraan tapi akan digunakan untuk balapan ya, untuk judi, untuk taruhan misalkan, itu nggak boleh ya. Kita minjamkan bola ya, digunakan untuk main bola tapi main bolanya berjudi gitu kan, yang kalah misalkan bayar ya, yang menang mendapatkan bayaran, itu judi. Berarti nggak boleh kita minjamkan bola bagi orang yang akan digunakan untuk berjudi, seperti itu ya. Intinya kita meminjamkan barang tapi ketika digunakan untuk maksiat atau dosa itu menjadi haram. Nah, seperti itu. Ini terkait dengan hukum pinjam-minjam. Selanjutnya rukun ya. Jadi dalam pinjam-minjam itu ada rukun. Rukun itu berarti hal-hal yang biasa ada, yang harus ada dalam pinjam-minjam. Rukun yang dalam pinjam-minjam itu adalah pertama orang yang meminjamkan disebut mu'ir, yang kedua orang yang meminjam disebut musta'ir, yang ketiga barang yang dipinjamkan, yang keempat adalah ijab qabul. Ijab qabul itu berarti perkataan dari si peminjam dan dari si orang yang meminjamkan. Itu ijab qabul. Misalkan ijab qabul itu adalah saya minjam pulpen. Nah, itu dari perkataan orang yang meminjam. Dari orang yang meminjamkannya, ini saya kasihkan ya, misalnya ini pulpennya misalkan. Nah, itu berarti ijab qabul namanya ya. Selanjutnya ada syarat pinjam-minjam. Syarat pinjam-minjam itu nanti terbagi 3 ya. Pertama ada terbagi 4. Pertama dari orang yang meminjamkan. Ada syarat orang yang meminjamkan. Yang pertama adalah harus balik, berakal sehat, tidak dipaksa, dan memiliki barang, pemilik barangnya, seperti itu ya. Terus ada syarat orang yang meminjamnya sekarang. Syarat orang yang meminjamnya balik, berakal sehat, dan bertanggung jawab pada barang yang dipinjamnya gitu ya. Terus ada syarat barang yang dipinjamkan. Yang pertama adalah harus ada manfaatnya tentunya, dan yang kedua kemanfaatannya hanya bagi si peminjam, tidak boleh dipinjamkan lagi pada orang lain tanpa izin. Jadi barang yang dipinjamkan itu harus ada manfaatnya, jelas manfaatnya ya. Uang misalkan digunakan untuk jual beli ya, pulpen untuk menulis ya, HP untuk banyak manfaatnya lah ya, sarung, pakaian, baju dan sebagainya, itu harus ada manfaatnya ya. Tidak boleh kita meminjamkan barang yang tidak ada manfaatnya. Dan yang harus kita perhatikan adalah kemanfaatan barang ini hanya boleh digunakan oleh orang yang meminjamnya itu ya. Misalkan Tono ya meminjam pulpen pada Tony, Tony memberikan pulpennya pada Tono. Nah, yang boleh menggunakan pulpen ini hanya Tono aja. Nggak boleh Tono ini ya meminjamkan pulpennya lagi kepada orang lain, seperti itu ya. Kalau mau misalkan Tono ini meminjamkan lagi pulpennya Tony pada orang lain, si Tono harus minta izin dulu kepada si Tony bahwa si pulpennya juga itu akan digunakan oleh orang lain, seperti itu. Kalau ada izin itu boleh ya. Nah, selanjutnya ada syarat dalam ijab qabul ya. Ijab qabul itu pertama perkataannya jelas dan mudah dimengerti. Saya minjam pulpen, saya minjam buku misalkan ya, saya minjam sepeda, saya minjam bola dan sebagainya, itu jelas. Lalu kata yang meminjamkan, silakan ambil, ini pulpennya, ini bolanya, itu jelas. Terus yang ketiga muawalah ya. Muawalah itu bersambung antara ijab dan qabul. Artinya ketika misalkan si peminjam mengatakan saya pinjam pulpen, nah lalu yang meminjamkan ini pulpennya, itu bersambung, tidak terputus ya. Nah, itu terkait dengan pinjam meminjam ya. Materinya udah selesai. Selanjutnya pengasih tugas ya. Tugasnya adalah jawablah pertanyaan berikut tanpa melihat buku. Jadi ini sebenarnya materi ini ada di buku ya, tapi
ketika mengerjakan jangan lihat buku. Artinya dihafalkan dulu bukunya ya. Lalu baru ditulis jawabannya. Seperti itu ya. Nah, terkait dengan tugasnya, pertama tuliskan pengertian pinjam meminjam menurut bahasa dan istilah. Yang kedua, tuliskan 4 rukun pinjam meminjam. Ketiga, tuliskan syarat pinjam minjam. Tadi ada 4 ya, sini 3 aja. Yang pertama, orang yang meminjamkan syaratnya apa. Yang kedua, orang yang meminjam syaratnya apa. Yang ketiga, barang yang dipinjamkan. Untuk jawabannya silakan tulis pada kertas 1 atau 2 lembar, dikumpulkan ke wali kelas ya. Paling lambat besok. Ya, mungkin itu aja yang dapat kita pelajari. Tetap semangat dalam menghafal, dalam belajar, dalam mengerjakan tugas juga tetap semangat ya. Terima kasih atas perhatian Anda semua, anak-anak semua yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan, menyimak materi ini. Dan sebelum kita tutup, kita baca dulu doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.